Halo, Assalamualaikum Moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri. Apa kabar nih sadirik online Teteh semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kemudahan di semua urusan ya Moms. Amin. Oh ya, hari ini Teteh senang banget karena bisa share lagi keseharian Teteh ya atau kegiatan Teteh di rumah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, Teteh mau sapa dulu dong dari mana aja nih teman-teman Teteh yang sudah standby di depan handphonenya untuk nonton video Teteh ini. Tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah Teteh akan balas satu persatu supaya Teteh itu jadi tambah lagi banyak teman gitu ya. Meskipun teman online jauh di mana gitu ya Moms ya. Nah, kegiatan pagi ini Teteh mulai di pagi hari ya. Sebetulnya jam 5 itu Teteh sudah bangun, tapi jam 6 Teteh baru keluar dari kamar ya, Mau. Sayuran man. Nah, seperti pagi ini pas Teteh buka jendela balkon atas itu ada paman Teteh lewat ya. Jadi beliau negor dan Teteh ngobrol dulu sebentar. Dan ini adalah penampakan pohon-pohon yang ada di balkon atas. Ini adalah pohon kangkung yang Teteh tanam dan Teteh panen waktu itu ya Moms ya, sudah tumbuh lagi. Dan ada juga daun bawang yang sudah Teteh tanam pindahkan ke dalam pot lagi gitu ya. Nah, lanjut Teteh kemudian mau buka jendela samping yang ada di balkon atas di bagian belakang ya. Di sini ini Teteh belum apa-apain, masih utuh dari rumah bawaannya ya Moms ya. Kalau yang satunya yang di sebelah kiri kan Teteh sudah tutup untuk membuat dapur. Kalau yang sebelah kanan ini belum ya Moms ya. Sebetulnya Teteh sudah ada beberapa bahan untuk nutup bagian sebelah kanan ini, tapi belum sempat kalau sekarang ya Moms. Karena dananya juga sudah menipis gitu ya. Jadi Teteh tunda dulu aja. Nah, di sini ini Teteh jemuran pakaian dan juga kandangnya Anabul Teteh ya, kandangnya Yoyo sama Koko. Dan ini penampakan yang gak bosan-bosan Teteh kasih lihat karena memang kalau pagi itu sejuk banget ya Moms ya, pohon-pohon besar yang ada di kompleks sebelah rumah Teteh ya. Lanjut setelah buka jendelanya kemudian Teteh masuk ke dapur lagi. Dan di dapur juga Teteh mau buka jendela ya Moms ya, karena ada jendela yang tadi awalnya di pintu Teteh pindahkan ke sebelah kiri posisi dapur Teteh gitu ya. Nah, lanjut karena pagi tadi Teteh sudah bikinkan Bapak kopi. Jadi pagi ini Teteh mau bikinkan sarapannya ya, karena sarapannya belum dibikin. Dan di sini Bapak minta bubur ayam katanya. Nah, Teteh tinggal panaskan air. Di sini Teteh sudah siapkan buriam ya Moms ya. Teteh punya stoknya itu karena kalau bikin itu lumayan lama dan lumayan ribet ya kalau hanya untuk Bapak aja. Sebetulnya bisa beli tapi dari komplek Teteh ini kalau keluar itu lumayan jauh, sekitar 5-7 menit ya. Harus mengeluarkan dulu motor atau apa, lama gitu ya. Sebetulnya di daerah Granada itu dekat komplek Teteh itu banyak banget penjual makanan kalau pagi ya. Ada lontong sayur, ada nasi uduk, nasi kuning, kemudian ada soto gitu ya. Tapi Teteh lagi malas kemana-mana jadi ya sudahlah bikin bubur ayam aja. Nah, ini si buburnya dan juga bumbu sudah Teteh aduk, kemudian Teteh kasih air panas, diaduk-aduk, tunggu sebentar sampai dia itu dingin dan nggak terlalu lembek gitu ya Moms ya. Nah, sambil nunggu buburnya ini padat, Teteh mau bereskan dulu cucian piring yang tadi malam dicuci sama anak Teteh ya. Jadi Teteh hanya pindah-pindahkan saja ke tempatnya masing-masing gitu ya Moms ya. Karena memang biasanya kalau malam itu tugas anak Teteh untuk cuci piring dan Teteh paginya itu bereskan ke tempatnya masing-masing. Nah, ini pagi ini udaranya sejuk ya Moms ya, karena ada angin yang masuk dari jendela sebelah kiri. Dan ini dia yang tadinya tempat ini Teteh mau siapkan untuk laundry room, ternyata Teteh simpan untuk rak piring karena Teteh bingung harus nyimpan piring-piring dan gelas ini di mana karena barang Teteh itu lumayan banyak ya. Dan kebetulan mesin cuci pun Teteh belum punya gitu, yang lama sudah rusak ya. Nah, lanjut setelah itu Teteh mau bikin nasi ya Moms ya. Teteh ambil berasnya itu hanya 1 gelas aja, nggak
nggak pernah banyak. Itu pun kadang-kadang masih tersisa ya sampai malam gitu ya. Nah ini teteh mau nyuci si berasnya. Biasanya teteh 3 kali pembilasan ya moms ya. Bilasan air pertama teteh tampung dan bilasan air kedua juga teteh tampung. Nanti air itu mau teteh siramkan ke pohonan sayur atau kangkung atau daun bawang. Apapun lah ya yang ada di teras atas teteh gitu ya. Nah ini yang ketiga teteh siramkan ke pohon kemangi. Alhamdulillah kemangi teteh itu tumbuh subur meskipun disimpan dalam pot dan di dalam dapur gitu ya moms. Nah ini untuk air masak nasinya teteh menggunakan air dari galon ya. Bukannya teteh gimana ya moms ya, air keran nggak masalah. Teteh kadang-kadang kalau bikin indomie atau bikin minum gitu ya pakai dari keran. Tapi untuk nasi teteh tuh lebih afdol kalau misalkan menggunakan air dari galon karena sudah kebiasaan gitu ya moms. Nah di sini siapa nih tim kayak teteh gitu ya, udah masak capek-capek, udah ngebayangin makan enak karena lapar. Pas dilihat nasinya belum matang, ada nggak yang pernah seperti itu seperti teteh? Ayo cung di kolom komentar ya. Pasti semua pernah ngalamin ya moms ya. Nah ini dia bubur ayamnya, teteh kasih kecap, kemudian teteh kasih abon dan teteh kasih kerupuk bawaannya ya moms ya. Setelah itu teteh kasihkan ke bapak. Bapak teteh itu sudah bangun bolak-balik keluar, tapi dia masuk ke dalam kamar lagi karena memang panas. Di kamar mungkin lebih adem karena ada jendela juga yang besar ya moms ya gitu. Jadi lebih nyaman di kamar katanya. Nah ini tadi teteh sudah selesai nyiramin air cucian beras ke pohon-pohonan kangkung teteh ya. Mohon maaf kalau tadi tidak ke video gitu ya. Nah lanjut, rutinitas teteh selanjutnya setiap pagi adalah memberi makan para anabul teteh. Sekarang tinggal 3 ekor ya moms ya, ada Yoyo, Koko dan juga Elbi. Nah Elbi ini teteh biarkan berkeliaran di rumah, dalam rumah maksudnya karena dia itu betina. Jadi kalau betina itu dia kalau pipis tidak sembarangan, selalu di tempatnya ya, di color boxnya gitu. Jadi teratur lah gitu. Kalau misalkan Koko sama Yoyo teteh kandangin karena kalau jantan itu pipisnya itu nandain ya, kadang-kadang dia di hordeng, kadang-kadang di kursi gitu, jadi bawa pesing gitu kan, nggak nyaman aja. Tapi kadang-kadang seminggu sekali teteh keluarkan mereka supaya bebas gitu ya, kasihan kalau di kandang terus juga seharian. Nah ini untuk makanannya teteh campur ya moms ya, ada makanan kering dan juga makanan basah. Teteh di sini menggunakan produk Oriket ya moms. Untuk perbandingan kasih makan adalah 2:2, jadi 2 sendok makan kering, 2 sendok makan basah ya, dicampur diaduk. Mereka itu suka banget ya moms ya, dan alhamdulillah sehat gitu ya, nggak kekurangan apapun. Rontoknya juga bulunya juga tidak rontok, bagus gitu ya. Dan mereka juga gembul-gembul gitu ya, gemuk-gemuk meskipun teteh hanya kasih makan sehari 2 kali untuk padat. Kalau siang biasanya hanya snack aja. Nah ini teteh kasih makan Yoyo sama Koko makan dalam kandang. Nah lanjut, kemudian teteh mau masak ya moms. Teteh sudah siapkan 1 kilogram sayap ayam. Kemudian ada bumbunya, ada 4 butir kemiri, 4 buah cabai rawit setan dan 10 buah cabai keriting, kemudian ada 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian garam, dan ada bumbu aromatiknya yaitu serai, kemudian daun salam dan juga daun jeruk. Nah ini di kompor sebelah teteh juga tadi sudah blender untuk bumbu ungkep ayam ya, gampang, hanya bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe dan lengkuas di blender. Kemudian teteh masukkan dulu, direbus sampai benar-benar mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh sasa ya, bisa di skip untuk sasanya. Nah ini setelah mendidih kemudian teteh masukkan 1 ekor ayam. Teteh masukkan tanpa menggunakan air ya moms ya, karena nanti dari ayamnya pun suka mengeluarkan lemak sendiri gitu ya. Nah mungkin ada yang tanya, teteh kok masaknya double, udah bikin sayap ayam, kemudian teteh juga harus bikin ayam ungkep. Betul moms, karena anak teteh itu suka sekali sama ayam ya, dan untuk ungkep ayam ini kan ini hanya untuk stok di kulkas. Jadi kalau misalkan untuk besok mungkin ya, karena untuk hari ini makannya sama sayap ayam. Untuk ungkepan ayamnya bisa besok atau lusa. Yang penting sudah ada yang diungkep, jadi gampang kapan aja dimakan gitu ya. Nah ini lanjut, teteh mau haluskan bumbu untuk membuat ini resepnya ya, sayap ayam balado atau apa gitu ya. Ini pokoknya resep teteh deh gitu ya. Nah di sini
teteh mau ulek dulu semua sampai halus. Kalau misalkan mom mau ngikutin resep teteh ini silahkan ya, nanti teteh kasih untuk bahannya atau bumbunya di deskripsi box ya. Dan untuk menghaluskannya, kalau misalkan mom ribet seperti teteh ini, mau di chopper atau mau di blender monggo silahkan gitu ya, bebas. Cuman kali ini teteh lagi pengen diulek gitu ya, nggak tahu udah lama teteh nggak ngulek nih, jadi pengen ngulek aja bawaannya gitu ya moms ya. Nah ini teteh ulek dan sensasinya itu memang agak beda ya kalau diulek sama di blender, karena dia masih ada tekstur kasar, kemudian enggak terlalu halus gitu ya, dan rasanya itu beda aja moms. Coba deh, mungkin di sini ada juga ya seperti teteh yang bisa merasakan masakan yang di blender atau yang diulek itu pasti beda banget gitu ya. Nah ini untuk bumbu aromatiknya di sini teteh mau geprek ya untuk serehnya gitu. Nah setelah teteh rasa cukup ya, teteh sisihkan dulu untuk bumbunya. Kemudian di sini teteh mau goreng terlebih dahulu sayap ayam yang tadi teteh sudah marinasi ya moms ya. Nah di sini adalah katel andalan teteh karena ini bagus banget ya moms ya, meskipun sudah warnanya hitam tapi ini fungsinya bagus banget ya. Teteh masukkan sedikit minyak sayur, kemudian teteh goreng tidak sekaligus ya tapi bertahap si sayap ayamnya gitu. Nah ini teteh percepat videonya karena sudah panas banget itu ya si kompornya juga, dan teteh hanya 3 kali goreng kalau nggak salah karena katelnya itu tidak terlalu besar gitu ya. Nah ini untuk ayam ungkepnya juga teteh pikir sudah matang, teteh mau matikan aja dan teteh mau dinginkan ya moms ya. Kemudian di sini teteh sudah siapkan box-box untuk menyimpan ungkepan ayamnya untuk nanti disimpan di freezer ya moms. Tapi tunggu dulu kalau sampai ayamnya itu dingin baru teteh masukkan ke dalam boxnya gitu. Nah ini dia lanjut ya, sudah selesai juga sepertinya teteh mau pindahkan ayam ungkepan tadi itu ya ke dalam box yang sudah teteh siapkan. Di sini teteh hanya bagi 2 saja. Biasanya per box itu anak teteh goreng ya untuk dibawa ke kampus untuk bekal makan siangnya gitu ya. Itu biasanya satu box itu isinya 3 sampai 4 potong ya moms, tapi lumayan besar-besar. Nah ini si bumbu aromatiknya juga teteh tidak buang, teteh biarkan saja masuk ke dalam box supaya tetap wangi dan supaya tidak bau gitu ya moms ya. Dan bumbunya pun tadinya teteh mau buang tapi ternyata ada salah satu informasi dari temen gitu ya, jangan dibuang katanya, masukin aja gitu ke dalam ayamnya supaya nanti si komposisi ayamnya itu tidak kering gitu. Biasa kalau kelamaan di freezer itu kering ya moms ya. Jadi teteh masukkan juga si bumbu ungkepannya ke dalam boxnya tadi ya, tapi nunggu benar-benar dingin gitu moms. Nah ini lanjut sambil teteh goreng sayapnya, teteh mau nyicil cucian piring yang tadi teteh pakai ya, supaya tidak menumpuk karena zinc tempat cuci piring teteh itu kecil ya moms ya. Teteh salah waktu itu, waktu bikin kurang lebar, kalau dalamnya sudah pas tapi kurang lebar ya. Jadi otomatis kalau misalkan nyuci piring itu harus sedikit-sedikit, nggak bisa sekaligus banyak. Kalau misalkan banyak cucian piring biasanya teteh simpan di cucian piring di bawah ya, yang dekat dengan rak piring, karena di sana juga ada ember, ada jolang dan juga ada keran gitu ya. Nah ini lanjut, teteh sudah panaskan minyak dan teteh sudah tumis bumbu yang tadi sudah teteh haluskan ya. Diaduk-aduk sampai benar-benar wangi, sampai keluar aroma wanginya. Setelah itu teteh mau masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh garam tidak moms, karena tadi teteh sudah kasih garam ya, teteh lupa. Hanya 1 sendok teh sasa dan 2 sendok teh gula pasir, tapi gula pasirnya habis jadi teteh tumplekin aja semua yang ada di jarnya gitu ya. Nanti teteh isi lagi itu untuk gula pasirnya. Nah ini lanjut teteh mau aduk-aduk lagi. Kemudian tadi dicobek itu kan masih ada bumbu ya, teteh masukkan sedikit air, teteh masukkan cemplungin, dan ini teteh tes rasa, rasanya mantep, enak banget, pedes gurih gitu ya moms ya. Nah ini lanjut, teteh kan punya asem ya gitu. Fungsinya asem teteh gantung itu ini banget loh moms, apa
namanya, biasa teteh kalau misalkan masak apa-apa tuh suka lupa, suka males nyari asam di mana gitu ya, karena digantung teteh gampang tinggal potong, tinggal masukin dan rasanya lebih seger banget ya. Nah ini teteh aduk-aduk lagi, kemudian tadi teteh cobain lagi ya, ternyata kurang garam karena tadi kan teteh hanya pakai garam sedikit pas di ulek gitu ya, dicobek. Teteh kasih lagi kaldu sapi, kaldu ayamnya teteh nggak punya ya. Nah setelah si bumbunya matang keluar minyak, kemudian teteh baru masukkan si sayapnya. Ini dia sayapnya ya moms ya, sudah matang sayapnya kan, tidak terlalu lama untuk masak. Yang penting si bumbunya itu sudah terbalur semua ke bagian sayapnya gitu ya. Nah ini sudah matang sebetulnya, tapi teteh hanya perlu ngaduk-ngaduk supaya bumbunya itu merata ke semua bagian. Nah ini dia moms, ngiler nggak nih ngelihat masakan teteh pagi ini. Nah moms hatur nuhun ya, ini ada ayam goreng ya, hanya 2 potong ini untuk bapak teteh karena takutnya bapak nggak suka sayap karena agak pedas gitu ya. Tapi kalau suka ya nggak apa-apa. Nah moms, ini dia kegiatan teteh ya hari ini. Terima kasih untuk moms yang sudah nemenin teteh dari pagi sampai siang ya, dari bebenah sampai masak sampai nyuci piring sampai sekarang teteh elap-elap bagian dapurnya karena tadi kan bekas masak itu kan nyiprat kemana-mana ya, goreng ayam, bikin tumisan bumbu, kemudian ungkep ayam itu pasti nyiprat ke pinggir, ke kiri, ke kanan, dan ke semua barang yang deket-deket dengan kompor. Makanya mumpung masih hangat, mumpung masih basah gitu ya, teteh langsung elapin aja biar tidak berbekas gitu ya moms ya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai hari ini pekerjaan teteh. Untuk cuci piringnya nanti ya moms ya, teteh perlihatkan lagi mungkin di next video atau teteh karena sudah capek hari ini dan sudah kepanjangan durasinya. Alhamdulillah hatur nuhun ya moms. Assalamualaikum.